Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami dari Kampung Aswaja berkesempatan untuk ziarah ke makam aulia dan muassis Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Magelang. Lebih tepatnya di Komplek Pondok Api Tegalrejo yang beralamat di Susukan, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di makam ini sumara seorang ulama pendiri Pondok Pesantren Api Tegalrejo, yaitu Kiai Haji Khudori. Nah, siapakah beliau dan apa saja karomah-karomah beliau? Jangan di-skip, simak terus video ini sampai akhir. Kiai Haji Khudori lahir di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, dari pasangan Muhammad Ihsan dan Mujirah. Beliau merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Beliau wafat pada tanggal 28 Agustus 1977 dan dimakamkan di Komplek Makam Keluarga Pesantren Api Magelang. Beliau tercatat pernah nyantri di berbagai pondok pesantren ternama seperti Pesantren Payaman yang diasuh oleh Kiai Haji Syiroj, Pesantren Kuripan di bawah asuhan Kiai Haji Abdan, Pesantren Kiai Rahmat di daerah Grabak. Kemudian beliau juga pernah nyantri ke Pondok Pesantren Tebu Ireng yang waktu itu diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu pada tahun 1933 ia pindah Pondok Bendo, Pare, Kediri menjadi santri Kiai Khozin Muhajir. 4 tahun berikutnya ia mengaji di Pesantren Sedayu. Kemudian ia nyantri lagi ke Pondok Lasem, Jawa Tengah yang diasuh oleh Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Nah, untuk mengetahui tentang Kiai Haji Khudori, berikut adalah beberapa keistimewaan beliau yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, cara belajar yang unik. Saat mondok di Pesantren Tebu Ireng, di kamarnya ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Kiai Haji Khudori naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman, dan berbahaya untuk diduduki. Jadi dengan kedisiplinan dia, beliau bisa belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Karomah beliau yang kedua, hidup sederhana. Saat pesantren Tebu Ireng, kedua orang tuanya kerap mengirimkan bekal sebesar Rp750 per bulan kepadanya sebagai bekal. Jumlah tersebut bisa dibilang cukup banyak. Namun, santri yang gigih dalam menuntut ilmu itu hanya menghabiskan rata-rata Rp150 per bulan. Sisanya kemudian ia kembalikan kepada ayah dan ibunya. Sebab Khudori di Tebu Ireng mengamalkan prinsip kesederhanaan. Ia biasa memakan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Mungkin orang-orang akan mengiranya berlaku terlalu hemat untuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, pesantren pernah dibakar habis oleh Belanda. Pada tahun 1947, ketika Belanda melakukan agresi militer, Pesantren Api menjadi benteng perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh para gerilyawan. Bahkan, beliau yang kini sudah bergelar kiai mengizinkan santrinya untuk turut berjuang. Aktivitas belajar mengajar dihentikan untuk sementara waktu. Karena perjuangan itu diketahui oleh Belanda, pesantrennya kemudian dibakar habis. Santri, keluarga, dan Kiai Khudori sendiri mengungsi dari satu desa ke desa lain. Kemudian pada tahun 1949 ia kembali ke desanya dan membangun kembali pesantren. Pembangunan kali ini dibantu warga masyarakat yang telah bersimpati pada perjuangannya. Santri pun bertambah banyak. Pada tahun 1977 ia memiliki sekitar 1.500 santri. Di tahun berikutnya pesantren Api sedang berkembang pesat. Tapi di tahun itu pula Kiai Haji Khudori dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, demikianlah beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Kiai Haji Khudori. Semoga dengan sowan ke makam beliau kita akan mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.